Penderita diabetes umumnya dianjurkan untuk berdiet. Namun tidak sedikit yang salah dalam memilih pola dietnya dan akhirnya menjadi tidak efektif atau bahkan menimbulkan penyakit baru. Dan untuk itu telah hadir bersama kami seorang ahli gizi. Selamat pagi Dr. Grace, selamat datang di Indonesia Morning Show. Bener nih ya, saya sebutkan sebagai ahli gizi, boleh? Bukan, saya bukan ahli gizi. Apa Weight control consultant, healthy lifestyle observer. Tuh dia, panjang kan? Lebih lengkap lagi ya. Coaching orang yang dia pengen sehat tapi Iya. nggak bisa. Maksudnya nggak bisa Kendalanya sehat dia gimana? ngerti, tapi dia entah gimana yang ada di pikiran dia pas ngadepin makanan, godaan nggak bisa. Jadi intinya nggak disiplin gitu kan? Oke, nah tapi kita hari ini spesifik ngomongin diabetes nih, dokter. Ya. Dokter punya data nggak kira-kira penderita diabetes di Indonesia itu trendnya setiap tahun tuh seperti apa sih? Setiap tahun pasti meningkat lumayan pesat. 8 juta sekarang se-Indonesia dan ranking keempat sedunia. Problemanya di mana sih dokter? Kenapa jumlah penderita diabetes ini semakin banyak? Ya, gaya hidup, pola makan. Dan ini terkait banget dengan perut buncit. Jadi tambah maju perutnya, lemak sebelah dalam tambah banyak, dia produksi 200 jenis hormon dan protein yang akhirnya bisa bikin diabetes salah satunya. Jadi lemak di dalam perut dia produksi hormon namanya resistin salah satunya yang membuat akhirnya kalau tubuh di dalam darah ada gula, gula nggak masuk ke dalam organ. Jadi nggak bisa nyampe ke otak, ke jantung, ke paru. Dia ngumpul aja di pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya rame gula. Padahal di organnya, di otaknya, di parunya nggak kebagian gula. Itu namanya diabetes. Tadi dokter katakan kalau orang yang berperut buncit atau mengalami kelebihan berat badan lebih rentan untuk bisa terkena namanya diabetes. Iya. Tapi apakah orang yang tidak mengalami kegemukan juga memiliki potensi yang sama? Bisa saja. Jadi bisa aja misalnya tubuhnya memang pada degenerasi, jadi pada usia tertentu diturunkan mungkin ya pankreasnya itu nggak mampu memproduksi insulin lagi, tambah lama tambah kapasitasnya itu menurun. Pankreas adalah ibarat pul taksi, dia akan ngangkut yang namanya gula masuk ke dalam paru, jantung, ke organ. Nah, taksinya kalau kurang, itu juga problem, dia nggak nyampe ke organ. Jadi ngumpul penumpangnya di dalam. Apalagi kalau ternyata orang tersebut memang gaya hidupnya, dia memang banyak banget masukin gula dan tepung. Nah, penumpang yang masuk ke dalam darah, itu tambah banyak. Taksinya kalau misalnya, taksinya nggak mampu numpang, problem deh. Oke, dan juga kita juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung dengan kami. Nomor teleponnya nanti akan hadir di layar Anda, jadi Anda bisa hubungi langsung saja untuk tanya-tanya atau konsultasi. Mungkin Anda yang ingin tahu ataukah Anda yang sudah terkena diabetes. Diabetes itu dokter, bisa nggak sih sebetulnya disembuhkan? Diabetes bisa dikontrol. Jadi nggak bisa disembuhkan? Nggak bisa 100% disembuhkan, dikontrol bisa. Dia bisa dikontrol sampai akhirnya dari yang pakai insulin jadi normal, bisa. Tapi dia selalu harus mengontrol, kemungkinan untuk balik lagi selalu ada. Oke, ini ada beberapa ciri-ciri dari diabetes. Salah satunya adalah cepat haus. Bagaimana cara membedakan kita haus karena memang kita mungkin mengidap diabetes sama kita haus yang lain gitu? Ya, jadi untuk bisa membedakan atau tahu persis saya itu diabetes atau tidak, itu harus periksa darah, periksa lab. Kalau nggak kita nggak pernah tahu. Oke, nanti hasilnya itu seperti apa Kadar gula parameternya? darah meningkat 140 sampai 200 harus hati-hati. Intoleransi glukosa namanya, di atas itu sudah bisa dibilang diabetes. Oke. Gitu. Jadi nanti ada patokannya, ada tulisannya itu di hasil pemeriksaan labnya, nggak usah diapalin. Biasanya mereka udah kasih tanda. Tapi juga sering saya mendengarnya ada mitos orang katakan diabetes itu identik dengan yang namanya amputasi. Apakah memang seseram itu ya dok ya? Oh, serem banget kalau dibilang efeknya diabetes, apalagi kalau ngomong jangka panjang. Jadi bayangin yang namanya gula yang ada di dalam darah kita itu kayak gula batu. Kalau diperbesar ya pakai mikroskop. Gula batu dia lewat di pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu bayangin seperti pipa saluran air. Nah, gula batu itu dia bikin beset-beset jadi rusak pembuluh darahnya. Kan dia menggores gula batu tadi, menggores pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahnya kan jadi rusak. Nah, kalau rusak dia nggak bisa memperbaiki diri dengan baik, maka dia jadinya tidak elastis lagi. Bayangin kayak pipa air yang sudah tua. Akhirnya orang hipertensi. Semua pembuluh darah
ingat bahwa pembuluh darah kita kan di mana-mana, di ginjal, orangnya nanti bisa gagal ginjal karena pembuluh darah di ginjal juga rusak, serangan jantung. Terus kalau misalnya dia lecet sedikit pakai sepatu, ya, terus karena gulanya ngumpul di dalam darah, dia nggak bisa ke kulit, kulitnya mau bikin kulit baru, nggak punya gula, nggak punya energi, sehingga akhirnya luka nggak bisa kering-kering. Kalau pada pria ditakutin adalah impoten, ya, karena kan itu kalau ngomong impotensi itu kan ngomongin tentang banyaknya pembuluh darah di organ pria, gitu kan, itu problem. Buta, iya, karena yang namanya retina kita kan isinya pembuluh darah. Nah itu mungkin orang sudah tahu, udah melihat, tetapi memang dari gaya hidupnya butuh bimbingan, atau mungkin sudah tahu, tetapi misalnya ada emotional eating, setiap kali stres larinya ke arah makanan. Kanan kirinya maksa dia untuk makan dan dia tidak tahu cara menolak. Problem biasanya. Oke, dan juga gejala selain tadi ngecek kita gulanya itu di tingkat berapa gitu ya. Ciri gejala-gejalanya orang yang mengalami diabetes atau berpotensi sudah mulai nih akan mengalami diabetes itu apa, dokter? Iya, sebenarnya tidak ada gejala yang khas. Orang sering menganggap ini sebagai ya keluhan biasa karena gejalanya dibilang gampang capek. Gampang capek, kenapa kok gampang capek? Soalnya organ, misalnya ototnya, dia kan butuh energi dari gula. Tetapi nggak bisa nyampe kan tadi kalau diabetes di dalam darahnya ngumpul banyak, tapi dia nggak bisa nyampe ke organ, jadi gampang capek. Terus juga gampang lapar karena nggak bisa nyampe ke organ, organnya terus minta. Ya, jadi orang yang kayaknya gampang lapar. Kemudian tadi pipis terus. Kenapa kok pipis terus? Kadang suka gulanya bocor keluar lewat pipis, ya. Nah, gula itu dia menarik air. Sehingga akhirnya keluar orangnya haus dan pipis terus, dan gara-gara pipis terus dia gampang haus. Nah, itu sesuatu yang kan wajar aja, nggak ada gejala khas tertentu. Kalau nggak periksa lab dia nggak tahu. Tiba-tiba aja sudah, kalau misalnya pakai sepatu lecet nggak sembuh-sembuh, atau tiba-tiba dia matanya nggak bisa ngelihat dengan baik, atau tiba-tiba dia serangan jantung atau sudah stroke misalnya, dan baru tahu. Hipertensi baru tahu, ternyata punya juga diabetes. Oke, mungkin sekarang kalau saran dari dokter, pola makan seperti apa untuk mengantisipasi supaya kita ini tidak terkena penyakit diabetes tersebut? Tidak terkena. Ya, sebetulnya hati-hati dengan porsi yang dimakan dulu, ya. Porsi. Terus juga gula, tepung dan minyak, hati-hati. Gula, tepung, dan minyak juga, dokter? Iya, minyak kan hubungannya dengan perut buncit tadi. Tapi nggak usah sampai paranoid terus semuanya nggak boleh digoreng, enggak juga. Tetapi jangan sampai makanan tersebut sudah digoreng, terus misalnya digoreng ditumis lagi pakai yang tambahin lagi santan misalnya, dan itu pagi, siang, malam. Cemilannya goreng mulu, itu mah terlalu kali, ya. Jadi goreng hati-hati karena itu hubungannya sama perut buncit, tepung dan gula, ya. Kebanyakan gula dan tepung juga kasihan nanti penumpangnya yang masuk langsung jebret banyak, ya. Kalau misalnya merokok, hati-hati. Merokok karena dia akan membuat jadi pembuluh darah lebih susah nanti untuk regenerasi. Betul. Gitu. Jadi semuanya berhubungan. Alkohol juga, karena gulanya tinggi begitu ya, kalorinya juga besar. Iya. Oke, baik. Nah, kita sudah dapat telepon. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Halo. Halo, iya ini dengan Nina. Silakan Bu Nina. Ya, saya di Malang. Terima kasih, selamat pagi dokter. Halo, pagi. Iya begini dokter, ya ibu saya itu kan kena diabetes kira-kira 8 tahun yang lalu lah gitu. Terus alhamdulillah sekarang sudah normal dan ciri-ciri yang dianukan diabetes itu tinggal matanya aja gitu dok, yang nggak bisa normal kembali, agak-agak rabun gitu. Apa yang agak kabur? Matanya. Matanya. Matanya kabur dok. Oke. Ya. Karena ke mata gitu, katanya diabetes kering gitu dok. Terus, nah sekarang karena kan gaya hidupnya ibu saya itu kan dulu nggak sehat, karena itu dia jadinya kena diabetes. Nah, apa itu bisa juga menurun ke saya gitu dok? Padahal kan dulunya itu nggak pernah ada turunan gitu loh dok.
itu aja deh dok ya. Terima Oke. kasih, maaf anak saya nangis. Baik, terima kasih Bu Nina. Silakan dokter. Ibu Nina dari Jadi Malang. si ibu ini siapa tadi yang sakit diabetes? Bapaknya? Ibunya. Ibunya. Sampai akhirnya matanya nggak bisa melihat dengan baik dan dia mempertanyakan apakah akan diturunkan atau tidak. Betul. Kemungkinan itu ada. Coba diperbaiki aja gaya hidupnya. Mungkin aja diperparah juga dengan pola makannya. Ya, jadi hati-hati aja. Saya nggak tahu yang di yang dimakan sehari-hari apa, gaya hidupnya seperti apa. Itu Betulkah kemungkinan dokter itu aja. misalnya ayah saya kan penderita diabetes. Saya pernah bicara juga dengan salah satu ahli kesehatan yang mengatakan bahwa saya memiliki Resiko yang lebih besar Iya, 6 kali sebagai lebih besar. anak wanita. Iya. Oh, diturunkan really? ke wanita. wow. Itu penjelasannya bagaimana dok? Yang itu dari statistik. Dari data statistik? Masih diteliti kenapa. Oke. Ya, yang link dengan gen wanita itu apa? Ya mungkin ada gennya apa gitu. Masih diteliti. Seperti kayak buta warna. Itu kalau pada biasanya pada pria karena Iya. dia link dengan gen yang berhubungan dengan kromosom Y gitu. Iya, tapi kalau pada diabetes masih di Pasti ke perempuan. Kalau anak laki-laki berarti nggak ada. Enggak, bukan berarti bahwa kalau laki aman, enggak juga. Oke. Ya, itu sesuatu yang masih belum diketahui persis kenapa orang yang ini dia lebih rentan diabetes, yang mana yang enggak. Tapi faktornya banyak, faktor Banyak. risikonya. Oke, kembali ke pola diet. Wah, karena Iya. saya sangat interest dengan itu nih dok. Banyak Iya. sekali sekarang metode-metode diet. Diet Iya. golongan darah, diet makan makanan mentah atau raw food ya kan. Iya. Bagaimana? Apakah diet makan makanan mentah ini juga memiliki satu dampak yang positif untuk bisa mengurangi risiko terkena penyakit diabetes? Ya, jadi kalau diet itu dalam artian dia mengurangi jumlah kalori, mengurangi porsi, sehingga akhirnya yang masuk ke dalam darah, terutama si gulanya tadi, itu lebih sedikit, Iya, maka dia membantu penderita diabetes. Bagaimana dengan Apapun prosesnya? Karena kalau raw food kan umumnya makanan tersebut dia dalam keadaan mentah, tidak diproses. Seperti tadi dokter bilang, digoreng, ataupun juga dipanggang, diberikan santan dan lain sebagainya. Iya, jadi apakah itu proses raw-nya itu baik atau tidak? Nah, itu yang masih kontroversial. Raw-nya sendiri. Tetapi ya sebetulnya untuk diabetes dia membatasi jumlah kalori, nggak goreng itu lebih baik. Yang ditakutin adalah kalau raw food adalah limitation dari proteinnya kurang. Gitu. Jadi cuma bisa masuknya, saya nggak tahu, yang saya mengerti adalah karena dia tidak dimasak, lebih banyak buah dan sayur, raw-nya ya ada, terbatas, tetapi ya pokoknya kalau misalnya mau raw food misalnya, yang pertanyaan adalah raw food, protein hati-hati jangan sampai kurang protein. Tetapi kalau pada diabetes yang stadium lanjut yang sudah sampai problem dengan ginjal, kan nanti akan dipandu lagi sama ahli gizinya berapa banyaknya protein yang dibutuhkan dan coba dilihat dengan diet A, B, C yang mana yang paling cocok. Gitu. Kalau kita banyak makan protein, kebalikannya seperti kayak saya gitu kan, saya cukup banyak tuh setiap harinya makan protein. Itu punya dampak yang justru lebih positif atau tetap harus dibatasi? Kalau protein problemnya lebih ke arah cara memasak proteinnya. Cara yang memasaknya. Iya. Terus proteinnya jenisnya apa gitu. Kalau jenis misalnya protein yang masuk misalnya jenisnya lebih banyak ke daging merah. Nah, Nah, harus hati-hati ya. kolesterol, hati-hati ke arah sana. Ya. Ini teman saya nih hobi sekali makan daging merah. Enggak, kamu tahu dari Tapi mana? bukan berarti bahwa Kamu nggak tahu dari boleh. mana? Bohong banget dia. Dia Kamu bohong suka- banget. kamu suka Kamu fakta steak. dari mana itu? Kamu suka steak, soalnya Enggak, kalau ngomong enggak steak juga. sama Shanas, kamu kayaknya seneng Enggak banget. juga. So yang what mana? gitu loh kalau suka steak, asalkan tidak boleh kelebihan. Jadi Iya. setiap pagi makannya udah steak, terus rendang pula, habis itu terus apa lagi ya, abon lagi gitu misalnya. Dan itu sesuatu yang selalu harus digoreng, terus masaknya pakai santan, goreng lagi, daging merah lagi. Serem amat. Hati-hati. Kalau nabati masih oke ya. berarti ya. Dan juga- Sebetulnya kita nggak, ya nabati, hewani porsinya harus seimbang. Seimbang. Oke, ini kita ada penelpon lagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Pagi, Ya, silakan Ibu. Dengan siapa? ya, dengan Nita di Jakarta. Baik, silakan Ibu. Ya, ayah saya penderita diabetes, Ya. dengan terapinya langsung insulin gitu kan. Hmm. Yang saya ingin tanyakan tuh perubahan pola diet yang bertahap
apa yang harus dilakukan karena ayah saya itu baru menderita diabetesnya sekitar 6 bulan diketahui saat pengecekan medical check up, oh ya udah ketahuan diabetes tapi malah langsung insulin, terapi insulin gitu kan. Nah dengan perubahan pola diet yang drastis kan ayah saya mungkin belum siap menerima gitu pola diet bertahap seperti apa sih yang harus dilakukan sama orang saya gitu. Terus yang kedua, resiko tinggi apakah untuk ke sayanya sebagai anaknya itu untuk menjadi diabetes yang keturunannya gitu loh. Pasti kan biasanya diabetes itu ada resiko keturunan dari orang tua ke anaknya ada gitu, resiko tingginya itu sebesar apa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dokter. Ya, jadi kan tadi sudah dikasih sama dokternya insulin. Ya. Terus masih pengen, jadi pertanyaan adalah bagaimana perubahan bertahap. Jadi artinya cuma yang bisa saya tangkap cuma satu, si bapaknya ini takut untuk berubah pola makannya. Dan dokternya ngelihat kalau misalnya biasanya pasien itu susah berubah polanya alias bandel, sama dokternya biasanya biasanya dikasih insulin. Tetapi ya itu tergantung, ada dokter kalau di luar negeri awal-awal aja dia bisa disuntik insulin. Tetapi kalau misalnya harus suntik setiap hari insulin, biasanya dia butuh ekstra bantuan. Dan kalau menurut saya nggak bisa bertahap, bapak tersebut harus komit. Bertahap bisa-bisa aja, tapi seumur-umur dia akan tergantung sama insulin terus ya. Kalau dia mau disuntik setiap hari insulin nggak masalah, tapi kan merepotkan ya. Sebetulnya kalau diabetes itu dengan pola makan aja bisa terkontrol. Ya, jadi kita pilih makanan yang nggak gampang masukin gula darah tadi. Gula darah tuh kayak gula batu tadi, sekaligus banyak dalam waktu sekejap. Nah ada makanan yang langsung masuk ke dalam darah, langsung gulanya naik dalam waktu singkat. Contohnya Kasian apa, si dokter? taksinya nanti tiba-tiba penumpangnya banyak. Kita ada kodenya, namanya indeks glikemi. GI itu ya, Dok? GI, jadi tambah tinggi angkanya, tambah cepet dia penumpangnya turun langsung ke jalan. Tapi kalau tambah sedikit, jadi penumpangnya datangnya satu-satu, tambah slow dia. Jadi Semangka itu kan tinggi bener ya gizi. iya, Fruktosanya semangka, tinggi ya. indeks glikeminya yang kita ngelihatnya indeks glikeminya, Indeks glikemik. ya. Semangka, melon, Mangga. nanas, mangga di bawahnya lagi, tapi ya tetap harus hati-hati. Jadi kayak belimbing oke, terus apel masih oke, pisang oke. Nanti minta coba atau Google boleh yang namanya indeks glikemi. Oke. Pasti banyak, itu ada angkanya. Cara masak juga. Dan proteinnya, protein karbohidratnya yang dimakan, jadi makanan pokoknya. Kalau nasi putih angkanya tinggi, 70-an. Pilih yang nasi merah lebih baik. Kalau kentang dokter? Ya, kalau kentang oke juga, tetapi cara memasak kentangnya, jadi harus direbus pakai kulit. Dengan kulit-kulitnya justru yang pakai bagus ya. kulit. Terus kalau mau dipotong boleh, dipotong-potong setelah matang. Terus dimakannya waktu dingin, nggak boleh panas-panas. Karena beda indeks glikeminya, waktu panas dan waktu dingin. Apalagi kalau kentangnya sudah digoreng Kalau terus kentang dikasih goreng garam lebih tinggi lagi. Kalau kentang goreng lebih tinggi lagi. Jadi cara memasak itu penting juga. Oke. Dok, mungkin terakhir pertanyaan dari saya. Ada orang yang mengatakan gini, saya tidak mau diatur makanannya, tapi saya akan rajin olahraga setiap hari. Nah, kira-kira bagaimana tuh tanggapan dokter terhadap orang yang seperti itu? Dia pengen makanannya bebas, tapi saya siap olahraga. Ayo. Kalau sudah diabetes atau mencegah? Mungkin dua-duanya. Kalau sudah diabetes bagaimana? Jadi bayangin aja kalau yang namanya olahraga itu membuat jadi ototnya butuh gula batunya tadi lebih cepat. Betul. Ya, sehingga ototnya banyak minta. Sekarang problemnya adalah kalau sudah minta begitu, nah si taksinya ada yang nganterin nggak? Sayanya teriak-teriak saya minta. Taksinya ternyata nggak mampu diproduksi oleh pankreasnya, pool taksinya nggak ada taksinya karena memang dia misalnya nggak bisa produksi. Atau dia udah produksi, ada masa di mana dia produksinya oke, nggak apa-apa kok masalahnya. Taksinya ada banyak, tapi taksinya itu nggak bisa ngetok pintunya nggak bisa kebuka. Itu namanya resistensi insulin. Ada olahraga baik, dia juga bisa membantu sebetulnya membukakan si pintu itu. Bisa membuat tubuhnya lebih sensitif kalau ada taksi di depan langsung dia bukain pintu. Jadi membantu olahraga baik. Tetapi kalau misalnya tamunya yang datang sangat-sangat banyak, terus dia kirain bahwa tubuhnya itu memang butuh banyak gula, tetapi ternyata tidak.
ya sama aja. Tamunya yang masuk banyak, tetapi butuhnya dia nggak banyak. Misalnya kalau kita sampai kita ini ngomongin kalori ya, saya treadmill 1 jam paling cuma makan 250 kalori. Nah itu setara dengan separuh pizza. Pizza 1 slice bukan 1 loyang. 1 jam setengah pizza. Nah, jadi dia mengira bahwa iya nih semua gulanya dipakai semuanya. Tetapi ternyata makannya cuma segitu aja dan dia masuknya 1 loyang bukan cuma 1 slice. Kan itu problem. Jadi olahraga oke, fine, tetapi harus dibarengi dengan pengaturan pola makan. Karena kita nggak ngerti tubuhnya dalam stadium apa sekarang. Apakah si pultaksinya problem atau dia memang problemnya memang si penumpangnya memang banyak atau buta, si taksinya nggak bisa bukain pintu, tubuhnya nggak mau terima, bisa juga. Jadi intinya konklusinya adalah pola makan kita harus bagus. Ya, olahraga baik, karena dia baik. membantu memperbaiki yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu taksinya udah ada, mau nganterin tapi nggak mau buka. Dia pintunya nggak mau buka sehingga tubuhnya nggak bisa pakai. Jadi olahraga dan juga pola makan yang makan. sehat. Kalau misalnya Anda penasaran, aduh pola makan yang sehat saya nggak ngerti nih, berarti Anda harus ke dokter atau ke ahli gizi karena nanti biasanya akan dituliskan secara ini ya dokter ya. Iya, nanti akan gitu diajarin, akan dipandu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Terima Grace kasih, Judioka. semoga membantu. Sangat membantu sekali. Ya, dan setelah yang satu ini tentunya kita akan juga berita-berita dari dunia olahraga. Di antaranya ada lanjutan playoff kualifikasi Piala Dunia 2014. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.